Pendidikan SMK Negeri 2 Palembang. Bersama saya Ita Purnamasari dan rekan saya Andrian Slayus Rizal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi access point. Apa itu access point? Access point adalah sebuah perangkat yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal dari dan ke klien remote. Access point memungkinkan untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless dengan mudah dan cepat. Peralatan access point ini mengeluarkan sinyal SSID atau Service Set Identification yang merupakan nama sinyal radio yang diberikan pada jaringan tanpa kabel atau wireless network. Agar dapat terhubung dengan access point, maka semua perangkat seperti komputer, laptop, ataupun handphone yang akan terhubung harus diisikan SSID yang dikeluarkan oleh access point. Untuk penamaan SSID menggunakan nama default, dan nama tersebut dapat diganti sesuai dengan keinginan. Cara kerjanya, access point bisa bekerja saat ada perangkat yang berusaha untuk mengakses jaringan internet. Biasanya pada layar smartphone ataupun laptop ataupun komputer akan muncul tampilan yang berisi permintaan untuk memasukkan password. Apabila password yang Anda masukkan sudah benar, maka perangkat yang Anda gunakan pun dapat langsung terkoneksi dengan internet. Access point dapat menyediakan jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur data elektrik pada kabel Ethernet. Cara setting access point di TP-Link. Berikut ini adalah cara setting access point di TP-Link. Yang pertama, siapkan access point-nya, lalu pasang antena, kabel arus atau power listrik, kabel LAN pada access point, dan menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer atau laptop. Yang kedua, lakukan setting IP address dengan masuk ke control panel, network connection, access point, TP-Link, TL, MR3220. Di bagian bawah ada setting IP address dan username serta passwordnya. Terlihat itu IP-nya 192.168.1.1, username-nya admin, password admin. Di bagian belakang ada kabel power, kemudian konektor WAN, dan ada 4 buah port Ethernet, 1 USB konektor, dan 1 tombol reset. Kemudian di sebelah ada antena. Sekarang kita colokkan kabel TV atau kabel LAN ke port 1. Ujungnya ke port LAN di laptop. Yang warna biru itu untuk koneksi WAN atau koneksi ke modem atau koneksi ke akses internet. Kita colokkan kabel dari modem atau dari internet ke port warna biru, port WAN ya. Setelah kabel terhubung ke access point router tersebut, kita setting Ethernet atau LAN card yang ada di laptop atau di komputer, change adapter option, kemudian Ethernetnya klik kanan, properties, untuk IP addressnya kita buat dinamis ya, automatic DHCP, kemudian klik OK. Nah, supaya refresh klik kanan disable dulu, kemudian kita enable lagi, merefresh atau mengclearkan cache yang sebelumnya tersimpan, diclearkan. Oke. Setelah itu kita buka browser, kita panggil alamat access point tersebut 192.168.1.1, kemudian enter. Untuk username admin huruf kecil semua, password sama admin huruf kecil semua, kemudian klik OK. Nah, di sini kita tinggal setting untuk router tersebut atau access point tersebut agar bisa diakses oleh klien baik menggunakan Wi-Fi atau menggunakan kabel LAN Ethernet. Pertama kita setting networknya, kalau kita menggunakan access point router ini sebagai one only tanpa menggunakan modem USB, jadi kita pilih one only, kemudian klik save. Kemudian di settingan one-nya, IP-nya kita ubah ke statis. Kita masukkan IP menuju ke modem atau ke akses internet sebagai gateway-nya ya. Di sini untuk IP address kita buat 192.168.99.
kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya adalah IP modem atau IP internet sumber ya, 192.168.88.1. Ya, disesuaikan dengan IP modem yang dipakai atau IP internet yang dipakai yang melalui kabel konektor biru WAN tadi. Kemudian kita klik save. Kita ubah ke negara Indonesia, klik save. Untuk yang lainnya settingannya dibiarkan default. Wireless security kita menggunakan personal atau recommended ya, diklik. Kemudian password. Ini password untuk WiFi perangkat yang akan terhubung ke access point atau router ini. Untuk passwordnya bebas, minimal 8 digit atau 8 angka dan bisa digabung atau dikombinasikan dengan huruf. Di sini kita menggunakan standar 123456788. Kemudian klik save. Di sini ada dua opsi pilihan di bagian wireless setting. Bisa kita lihat di sini. Enable SSID broadcast. Apabila ini dihilangkan centangnya, SSID tidak akan dideteksi oleh perangkat lain atau terhidden atau tersembunyi. Apabila kita klik centangnya, SSID atau nama dari access point atau router ini akan terlihat. Ini namanya. Ini bisa kita ganti. Misal kita buat router test. Kita klik save. Baiklah, setelah selesai melakukan setting konfigurasi tadi, kita restart atau reboot access point atau router tersebut. Kemudian disable enable dulu port ethernetnya. Kemudian kita panggil lagi alamat IP addressnya 192.168.1.1, username admin dan passwordnya admin, huruf kecil semua. Settingannya udah selesai. Jadi tadi routernya kita ganti namanya menjadi di setting wireless setting itu router test. Akan tampil wifi nya itu router test dengan password yang sudah kita ubah tadi. Wireless security ini untuk mengatur password wifi nya. Reboot atau restart tadi ada di menu system tools, reboot ya. Kemudian klik reboot. Jangan lupa setiap kali melakukan setting atau konfigurasi harus mereboot atau merestart access point router tersebut. Untuk tipe access point router ini tidak bisa diubah username dan passwordnya, standar ya, admin dan username admin dan passwordnya admin itu tidak bisa diubah karena tidak ada pengaturan atau setting yang untuk mengubah menu setting untuk mengubah username dan password defaultnya ya. Jadi untuk security hanya kita bisa buat password di WiFi itu saja. Untuk akses ke access point atau router ini defaultnya adalah usernya admin dan passwordnya adalah admin, huruf kecil semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap access point menggunakan laptop. Lihat dulu WiFi komputer. Di sini kita lihat sudah ada yang telah kita buat yaitu router test. Lalu pilih connect. Setelah itu kita masukkan password yang telah kita buat yaitu 1-8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, jika sudah klik next. Ya, tunggu sebentar sampai router memberikan akses kepada kita. Terlihat di sini router connection dan secure. Kita lihat properties. Ya. Di sini kita lihat ya router test dia telah memberikan dengan alamat IP 192.168.1.114. Kita akan tes terkoneksi ke dalam internet. Ya, pertama kita bisa klik apa saja, misalnya YouTube. Jika terhubung, maka access point sukses digunakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih SMK Bisa.